Hei teman-teman, selamat datang di channel Cerita sama Prala. Namaku Aprilia Prala. Semoga suka ya dengan pembawaan ceritaku. Cerita kali ini tentang hantu di kamar mandi sekolah. Nah, gini ceritanya. Ia sungguh melihat sosok itu tiba-tiba saja muncul menyeruak dari dalam air merah yang seperti mendidih itu. Sosok itu seperti sosok perempuan yang berambut putih panjang dan berjubah. Mana ada hantu muncul di siang hari bolong? Benar, sumpah. Bukankah hantu dan makhluk gentayangan cuma muncul di malam hari? Itu hantu kuno, hantu modern jauh lebih canggih. Mereka nggak kenal waktu. Mau siang, mau malam, suka-suka mereka. Kamu kalau bercanda jangan kelewatan. Jangan bikin gosip seram terus deh. Ini bukan gosip. Hantu perempuan berjubah putih itu memang benar-benar ada. Entah kapan mulainya, tapi isi itu makin lama makin santer beredar dari mulut ke mulut. Beberapa hari belakangan ini makin banyak bukti bahwa di sekolah ini memang ada penghuninya yang tak lain dan tak bukan adalah makhluk halus. Maka mereka yang mengaku melihat penampakan makhluk halus itu menyerupai wanita berambut panjang dan berjubah putih dengan wajah pucat dan matanya yang menutup garang. Sejak isi itu merebar di kalangan murid-murid, makin hari suasana lingkungan sekolah terasa semakin mencekam. Yang biasanya tempat nongkrong anak siswa laki-laki harus terpaksa pindah ke perpustakaan. Di koridor kelas 2, tampak Rara dan Indah sedang berjalan bergegas menghampiri Riris. Kalian kenapa? Kok nampak tergesa-gesa? Tanya Riris setibanya mereka di hadapannya. Kamu tahu nggak, Riz? Kemarin si laki lihat perempuan itu, ucap Rara setengah berbisik. Pasti senang dong si laki, jawab Riris enteng. Senang apanya? Dari terbirit-birit iya. Malah mungkin udah pipis di celana, sahut Indah sewot. Loh, tumben tuh anak. Maksudku bukan perempuan seperti kita-kita ini. Namun, kamu jangan pura-pura bego. Kamu pasti udah dengar kan cerita seram itu, ucap Indah sambil memegang tengkuknya. Entah mengapa tiba-tiba Riris merasakan tiupan udara yang terasa sangat dingin, sehingga membuat bulu romanya bergidik. Heran, padahal cuaca tengah hari begini, matahari bersinar amat terang. Seram? Cewek seram? Lantas cewek kaya apa maksudmu? Cewek setengah pria? Hihihi, jawab Riris masih mencoba bercanda. Jangan bercanda kamu nggak tahu apa yang terjadi di sini. Karena udah seminggu ini kamu nggak masuk, ucap Rara dengan muka serius. Ya, seminggu kemarin Riris dikirim sebagai wakil sekolah dalam Olimpiade Kimia di ibu kota provinsi. Ada hantu di sekolah kita. Seketika tawa Riris terhenti karena melihat kedua temannya itu benar-benar serius. Sekilas dapat dilihatnya pula betapa wajah-wajah itu telah berubah ketakutan. Pertama Inge, lalu Meli, terakhir Laki yang kemarin melihat hantu itu. Cewek penunggu toilet, ucap Rara dengan mimik tak tenang. Waktu itu pelajaran di kelas sedang kosong. Lantas seperti biasanya Laki, si anak bandel, itu lari ke kantinnya Mbok Ijah yang dekat dengan toilet paling pojok di sekolah ini. Tahu sendiri kan toilet itu yang sering jadi air gunjingan murid-murid di sekolah ini karena angkernya, papar Rara dengan panjang lebar. Kalian ini kan anak sekolahan, kok percaya sama hantu? Lagian dari dulu gosip itu udah beredar dari tahun ke tahun. Katanya sekolah kita yang bekas rumah sakit lah, yang dihuni banyak hantu lah. Buktinya mana? Sahut Riris. Mungkin Indah terlipat keningnya. Mungkin baru sekarang mereka bangun dari tidur panjangnya. Mungkin sekarang lagi musimnya hantu-hantu pada nongol. Buktinya Inge, Meli, dan lalu Laki. Lanjut Indah. Riris lalu menyodok pinggang Rara. Dia sepertinya nggak ingin Rara yang menguasai pembicaraan. Saat itu di kantin cuma ada Laki aja, karena murid yang lain pada ngikutin pelajaran. Sambil makan es krim, Laki bersiul-siul kecil. Gak disangkanya ada yang nyahut siulannya itu, ucap Rara. Pak Maman kali, Pak Maman kan sering banget bersiul tuh, suka menirukan suara burung, potong Riris cepat. Pak Maman adalah suami Mbak Ijah, dia juga bekerja di sekolah ini sebagai petugas kebersihan sekolah. Dia memang sering bersiul-siul, biasanya untuk menarik perhatian burung kutilang piaraannya, supaya mau berkicau. Jadi menurut logika Riris, pastilah Pak Maman yang bersiul. Salah, karena kata Laki waktu itu cuma ada dia dan Bu Ijah. Pak Maman lagi pergi ke kantor kecamatan buat ngantar surat. Jadi sangatlah aneh jika Pak Maman menyahut siulannya, ucap Rara.
Lantas, tanya Riris. Terdengar suara ketukan yang keras dari balik pintu toilet itu, jawab Rara. Laki yang penasaran langsung beranjak dari tempat duduknya dan langsung menuju ke sumber suara itu. Didekatinya toilet itu, dilihatnya pintu toilet itu sedikit terkuak. Ketika laki mencoba berpikir jernih, tiba-tiba pintu itu terbuka. Ketika pintu itu terbuka agak lebar, laki melihat sosok wanita berambut putih dan berpakaian kulit putih yang menatapnya dengan pandangan tak senang. Ungkap Rara sambil menarik napas panjang kali berkali-kali untuk mengusir debar jantungnya. Lantas, bagaimana reaksi si laki? Tanya Riris yang tanpa sadar sudah apa dia nggak bisa teriak? Lagi-lagi Indah menyambut penasaran. Dia udah berteriak, cuman suaranya nggak keluar. Jadi nggak ada yang mendengar teriakannya, jawab Rara. Kejadian itu berlangsung sekitar 10 menitan. Kamu bisa bayangkan, keringat dingin sudah mengguyur tubuh si laki. Setelah itu, tubuh laki terasa lemas dan napasnya ngos-ngosan. Cerita Rara yang masih bersemangat menceritakan kejadian yang dialami oleh laki, seolah ia sendiri yang mengalami kejadian mengerikan itu. Sejak saat itu, laki takut kalau mau ke kantin, apalagi ke toilet, lanjut Rara. Tahayul tuh. Kalau aku sih nggak percaya cerita tahayul kayak gitu, ucap Riris seraya membenarkan posisi duduknya. Biasanya laki cuma mau caper aja dengan ceritanya, dari sensasi, yang Riris. Aku rasa laki serius. Bagaimana dengan ingin Meli? Sahut Rara. Aku tetap nggak percaya, jawab Riris. Iya, kamu bisa ngomong begitu. Soalnya kamu belum pernah menjumpainya kan? Coba kalau nanti atau besok-besok kau melihat hantu itu. Pasti ucapanmu bakal lain, ucap Rara. Teman-temanku yang cantik-cantik, hantu itu nggak ada dalam kehidupan nyata. Hantu itu ada karena kita yang membuatnya ada. Karena kita terlalu berpikir yang enggak-enggak. Kalian percaya adanya Tuhan kan? Yakinlah bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang buruk yang mencelakakan kita, ucap Riris dengan menggurui. Idih, kamu sok tahu. Kata-katamu udah mirip guru agama kita, sebut Indah. Begitulah anak-anak, seru Riris dengan muka yang dibuat-buat lucu. Percakapan mereka pun terhenti karena terdengar bunyi bel. Tanda pelajaran segera dimulai. Ketiganya segera beranjak menuju kelas mereka. Nanti aku ingin buktikan bahwa hantu itu cuma ilusi belaka, ucap Riris. Riz, jangan sombong kamu. Kamu jangan sembarangan. Jangan bercanda dengan hantu, tugas Rara. Di dalam kelas, Riris nggak bisa konsen dengan materi pelajaran fisika yang diterangkan gurunya. Ternyata Riris masih memikirkan apa yang diceritakan Rara tentang kejadian aneh yang dialami laki. Dan dia masih menganggap semua itu cuma sensasi laki belaka. Namun, belum juga Riris mengais-ngais pikirannya lebih jauh, mendadak ia ingin buang air kecil. Bergegas Riris minta izin pada Pak Wardi, guru fisikanya itu, untuk buang air kecil ke belakang sebentar. Sebelum keluar dari kelas, seseorang menyeletuk. Hati-hati Riris, di belakang sana ada yang nunggu kamu. Seketika Riris menoleh ke arah suara itu. Ternyata Indah yang berkata. Dengan santai Riris menjawab. Biasa, orang cakap, banyak yang nunggu. Dasar jelek loh, guru tuh Indah. Kamu kalau ke belakang, jangan lupa nih, aku bawa bekal ya, banyaknya. Aku udah bawa bawang putih nih, kata Rara sambil memberi dan menunjukkan seikat bawang putih. Riris tertegun, semula dikiranya Rara tengah bercanda. Tapi demi dilihatnya bawang putih yang dipegang oleh Rara itu, Riris tak mampu menahan tawanya. Tapi tawa Riris cuma sebentar. Ia melihat Arman yang merogoh sakunya dan kemudian memperlihatkan segenggam bawang putih telah ada di tangannya. Jangan ke toilet sekolah ini tanpa ini, bisik Arman. Dalam keteguhan Riris, Rara berkata lagi, atau perlu aku antar, Beb? Aku mau berkorban nungguin kamu. Spontan saja seisi kelas pada tertawa dengan kalimat barusan yang diucapkan Rara. Semua teman sekelas tahu bahwa kedua orang ini sangat akrab. Kok sampai segitunya sih? Riris mengericit lucu. Aku nganter kamu. Kenapa enggak? Jawab Rara. Bukan, bawang putihmu itu loh, kata Riris sengit. Penolak hantu. Kapan kamu punya waktu? Ajarin kamu mantra-mantra pengusir hantu, ucap Rara. Gak perlu, Beb. Gak ada yang perlu ditakutkan. Gak ada hantu di sekolah kita. Akan kubuktikan itu. Aku akan baik-baik aja tanpa bawang putih itu. Lanjut Riris yang tak ingin meneruskan candanya. Tapi aku harus menemanimu. Harus. Aku gak ingin kamu celaka, Beb, jawab Rara. Idih,
Maunya turis, ambil aja bang putihnya dan kamu aman pergi sendirian, kata Arman. Kata Indah. Perdebatan terhenti karena mendengar ketukan meja yang cukup keras. Ternyata Pak Wardi yang sedari tadi mendengar percakapan itu merasa terabaikan. Suasana kelas yang tadinya sedikit riuh kini mendadak sepi. Denny melihat guru mereka yang menampakkan raut wajah tak suka. Semua murid segera menundukkan kepala dan menyembunyikan tawanya. Kalian ini apa-apaan sih? Ini ruang kelas, bukan pasar. Jangan ribut sendiri di dalam kelas. Kalau mau ngikutin pelajaran saya, tegas Pak Wardi. Riris masih berdiri gamang. Riris buruan ke belakang. Kalau sudah selesai, cepat kembali ke sini. Karena akan ada ulangan setelah saya menyelesaikan materi hidrolika ini. Lanjut Pak Wardi tanpa nada tinggi lagi. Baik Pak, jawab Riris sambil mengangguk hormat dan segera bergegas keluar kelas. Belum juga sampai di toilet, bulu roma Riris berdiri karena disiram angin dingin yang serasa membelai kulitnya yang putih. Tuh heran, dalam sehari ini Riris telah mengalami perasaan yang sama. Riris teringat lagi pada cerita Rara tentang cewek penunggu toilet. Meski sudah berdoa berkali-kali dan mengusir bayang-bayangan yang gak karuan itu, tetap saja, lebar itu sulit meredah. Tapi Riris terus melangkah juga sambil kembali berusaha meyakinkan batinnya bahwa hantu itu benar-benar gak ada. Suasana sekolah tampak sepi karena murid-murid tengah mengikuti pelajaran. Hanya terlihat beberapa murid yang nekat sedang melakukan olahraga di lapangan basket yang panas. Mungkin mereka murid bandel atau sedang ada pelajaran olahraga. Begitu sampai di toilet, Riris melihat kantin Bo Ijah tutup. Riris baru ingat kalau kemarin Bo Ijah sempat bilang kalau hari itu nggak jualan dulu karena harus menjenguk ibunya yang sakit di kampung. Pintu toilet juga tertutup. Aduh, sial, siapa nih yang pakai toilet? Padahal udah kebelet nih, gerutu batin Riris. Dilihatnya lagi pintu toilet yang tertutup rapat. Terdengar bunyi air keluar dari keran di dalam. Riris menggeser kursi yang ada di sampingnya untuk duduk menunggu. Sekitar 5 menit Riris menunggu, tapi orang yang ada dalam toilet itu, Riris berjarak dari tempat duduknya dan mencoba mengetuk pintu toilet itu. Dan Riris terpereset. Untunglah ia segera berpegangan ke tembok. Ketika ia menatap ke lantai, dilihatnya air dari dalam toilet. Karena air tetap dibuka, meski airnya sudah luber kemana-mana. Ceroboh. Halo, siapa nih? Buruan dikit dong. Antri nih. Teriak Riris kesal. Sepatu kanvasnya basah. Berulang kali Riris mengetuk pintu itu. Namun tak ada sahutan juga dari dalam. Cuman terdengar bunyi air yang mengucur. Dan tiba-tiba, brak! Riris terkejut. Jantungnya yang seperti mau copot memacu dengan cepat. Namun dia sedikit agak lega karena bunyi tadi ternyata berasal dari tumpukan tong sampah yang jatuh tersenggol oleh kucing. Kucing sialan, umpat Riris. Sebal. Tapi setelah ia tertegun, aneh, mendadak ada kucing di sekolah ini. Kucing siapa? Setahuku tadi nggak ada kucing di sini. Kok tiba-tiba muncul? Batin Riris bertanya-tanya. Belum hilang herannya, tiba-tiba pintu toilet itu terguak sendiri. Riris menoleh. Tidak ada yang keluar dari toilet itu. Riris mendekati pintu itu dan dilihatnya air menggenang di lantai kamar mandi itu. Bukan air yang bening, melainkan air yang sangat keruh. Spontan saja Riris berjongkok untuk melihat lebih dekat serta untuk memastikan bahwa air itu benar-benar keruh. Riris mendongak dan ia menjerit tertahan. Dari keran di atas bak mandi itu memang mengucur benda cair. Tidak. Dari keran di atas bak mandi itu memang mengucur air yang sangat keruh dan lama-lama berubah menjadi air yang sangat merah. Lama-lama berubah menjadi warna merah. Tidak, terlalu cair. Benda ini kental, berwarna merah seperti darah. Riris mendekat ke dalam. Ini baru disadarinya bahwa anjir itu anjir darah. Tubuh Riris mengejang dan tahu-tahu ia telah berdiri bersandar ke tembok. Riris melihat air bercampur darah di dalam bak itu berkecipak. Semula pelan bergurung dan meledak-ledak mirip air mendidih. Asap putih berbau anjir memasuki hidung paru-paru Riris. Ia tidak tengah bermimpi. Ia sungguh melihat sosok itu tiba-tiba saja muncul di atasnya. Riris mencoba menengaskan pandangannya dan benar. Sosok itu adalah sosok perempuan yang berambut putih panjang dan berjubah. Tapi kini sosok itu hanya menampakkan kepalanya saja tanpa memakai badan. Tanpa adanya badan, kini perempuan yang ada di depannya itu telah
melotot padanya. Perempuan ini tertawa keras, bunyinya seperti ringkikan kuda. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan seluruh giginya yang runcing-runcing. Perempuan itu mendekat ke arah Riris yang berdiri tak mampu bergerak. Seketika tubuh Riris menjadi lemas dan semuanya kemudian jadi gelap. "Beb, bangun Beb." Dengan susah payah akhirnya Riris membuka matanya. "Aku di mana?" "Di mana perempuan itu?" tanya Riris tengah sadar. "Kamu lagi di UKS, Beb," jawab Rara berusaha menenangkan Riris. Di dekatnya lagi botol minyak kayu putih itu, di dekat hidung Riris. Sembari mengusapkan minyak kayu putih ke sekitar hidung Riris. "Di mana perempuan itu?" tanya Riris terbata-bata. "Perempuan? Perempuan yang mana? Siapa?" Indah balik bertanya dengan nada ketakutan. "Perempuan yang menakutkan itu," tegas Riris. "Gue pikir kamu ada di toilet dan mendapat celaka. Kami mencarimu di sana, beramai-ramai, dan dengan bawang putih. Anehnya kamu gak ada di toilet." "Gak ada apa-apa di toilet, gak ada yang aneh. Kami temukan tergeletak di aula sekolah." "Ngapain kamu di aula sekolah?" "Apa yang terjadi?" ungkap Indah. "Aula sekolah." Riris menggelengkan kepalanya untuk mengusir pusing di kepalanya. "Bagaimana mungkin aku bisa berada di aula? Tadi aku di toilet bertemu perempuan itu," ucap Riris. Rara dan Indah saling berpandangan dengan wajah pucat. "Hantu penunggu toilet!" keduanya menjerit bersamaan. Seketika suasana menjadi hening dan udara siang cerah terasa semakin dingin saja. Riris telah turun dari bednya dan berdiri tanpa bergerak. Saat hendak mau duduk dan berdiri, ia baru saja meneliti dirinya sendiri dan sadar bahwa ia tak lagi mengenakan rok dan baju seragamnya. Matanya nanar melihat onggokan di sudut ruang kecil. Ia mengenalinya, kakinya sarung dan sepatunya itu semuanya telah bernoda dan basah. Entahlah apa yang terjadi berikutnya. Tapi dari cerita ini kita belajar kalau kita jangan terlalu sombong dan gegabah dalam berbuat sesuatu. Dan jangan lupa selalu berdoa ya, tiap ke tempat yang udah dibilang orang angker. Kalau bisa ada temannya lah ya. Oke, sampai segitu dulu ya. Silakan subscribe ya kalau kalian suka dan senang dengan konten seperti ini. Oke, sampai jumpa. Bye.